Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Zat Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa, serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah subuhun dan qudusun, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kebincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal. Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, dan aturan-aturan atau syariat pada semua aspek kehidupan manusia, guna memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah aspek muamalat, dalam hal menekankan pada bidang ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti ilmu. Secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai way of life atau sistem hidup mencakup panduan komprehensif yang mengatur setiap aspek kehidupan seorang muslim. Konsep ini menekankan bahwa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada ritual ibadah semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Islam dianggap sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, di mana setiap tindakan dan keputusan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar individu hingga interaksi sosial dalam masyarakat. Misalnya, ajaran tentang zakat dan sedekah menunjukkan bagaimana Islam mendorong solidaritas sosial dan kesejahteraan bersama. Sebagai penyubatannya, ekonomi Islam sering disebut dengan istilah ekonomi ilahiyah atau ekonomi syariah. Walaupun mempunyai beberapa istilah yang berbeda, semuanya tentu berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka secara umum, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dilandasi aturan-aturan Islam, juga mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam mempunyai 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada kesatuan atau unity. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi harus dipandang sebagai kesatuan yang terintegrasi. Dalam pandangan Islam, tidak ada pemisahan antara kehidupan spiritual dan material. Keduanya saling berhubungan. Yang kedua ada keseimbangan atau equilibrium. Ekonomi Islam mengutamakan keseimbangan dalam berbagai aspek, termasuk antara kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan ini juga mencakup antara pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tidak merugikan generasi mendatang. Yang ketiga ada kebebasan atau free will. Kebebasan dalam ekonomi Islam berarti memberikan ruang bagi individu untuk berusaha dan berinovasi. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan etika, sehingga tindakan ekonomi tidak merugikan orang lain atau masyarakat. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Setiap individu dan entitas dalam ekonomi Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Tanggung jawab ini mencakup tindakan yang adil, amanah dalam mengelola harta, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, terdapat perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam berupa perilaku konsumsi, perilaku distribusi, dan perilaku produksi. Yang pertama, perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi dalam Islam tidak sebatas makan atau minum, namun satu kegiatan pokok dalam sendi kehidupan setiap makhluk. Setiap orang muslim harus berperilaku dengan berkomitmen atas akidah-akidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar tidak berperilaku menyimpang dari jalan kebenaran dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua ada perilaku produksi. Produksi yang islami adalah penyediaan barang-barang atau jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan atau manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam pandangan ekonomi Islam, selama produsen membawa manfaat bagi sekitarnya, maka ia telah bertindak Islami. Kemudian ada pula produksi yang diharamkan dalam Islam, misalnya jual beli tidak jelas atau gharar, pencurian, perampasan, investasi harta dengan membahayakan masyarakat, melakukan riba, investasi pungutan pajak, upah pekerja yang haram seperti mas kawin atau zina, menimbun, dan suap menyuap. Lalu ada perilaku distribusi dalam Islam. Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara orang kaya saja. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam rangka pemerataan pendapatan, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui pajak, zakat maupun sedekah. Distribusi pendapatan Islam merupakan penyaluran harta kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan syariat. Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam ada zakat, infak dan sedekah, wakaf, maupun nafkah dan wasiat. Tantangan yang dihadapi oleh pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, mensyariahkan bank syariah. Masalah yang muncul berkaitan dengan definisi institusi keuangan syariah serta produk dan operasionalnya dari sudut pandang hukum Islam. Banyak orang di Indonesia beranggapan bahwa institusi keuangan, terutama bank, merupakan lembaga yang menerapkan riba atau keuntungan yang diperoleh dari utang secara tidak sah yang melibatkan bunga dalam prosesnya. Salah satu keraguan terhadap produk perbankan syariah adalah penerapan sistem bagi hasil yang dianggap tidak berbeda dengan suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Yang kedua, persepsi yang salah mengenai ekonomi Islam. Selama ini banyak berpendapat bahwa ekonomi Islam, termasuk lembaga keuangan syariah, hanya ditujukan untuk umat Islam saja. Padahal lembaga keuangan syariah sebenarnya merupakan institusi komersial yang melayani semua orang dan dapat dioperasikan oleh siapa saja, baik muslim maupun non-muslim. Tujuan utama ekonomi Islam adalah memberikan alternatif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Ketiga, kualitas sumber daya manusia. Salah satu tantangan yang muncul dalam penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan maupun keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan seiring dengan pertumbuhan yang pesat. Pemenuhan kebutuhan penting untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini maupun generasi mendatang, yang juga perlu didukung dengan alokasi dan distribusi sumber daya yang tepat untuk mencapai